Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam untuk Anda dimanapun berada. Generasi Muda Harapan Bangsa, ketemu lagi dengan saya Randy Nugroho untuk membahas tuntas terkait dengan mata pelajaran geografi kelas 11 SMA di seluruh Indonesia. Materi kita hari ini, kita yang pertama akan membahas sedikit, melanjutkan materi kita yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya terkait dengan alur laut kepulauan Indonesia. Kemudian kita akan membahas terkait dengan karakteristik daratan dan wilayah perairan Indonesia. Maka dari itu, mari kita belajar secara bersama-sama dimulai dari uh, pertemuan yang kemarin. Apabila Anda belum, silakan ditonton dulu. Kemudian kalau memang sudah menonton materi yang kita sudah lewati di pertemuan sebelumnya, kita lanjutkan untuk yang hari ini. Nah, kemarin terakhir kita sudah membahas terkait dengan jalur transportasi internasional di Indonesia atau dikenal dengan istilah ALKI. Ya, tentunya kita kemarin sudah membahas terkait dengan rute-rutenya. Nah, hari ini Bapak akan fokus membahas terkait dengan hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban kapal maupun pesawat saat melalui ALKI di Indonesia. Apa saja hak dan kewajibannya? Di sini dijelaskan bahwa yang pertama, hak dan kewajiban kapal asing maupun pesawat udara asing yang melintasi ALKI adalah mereka harus melalui ALKI secara normal dengan waktu yang secepat-cepatnya. Ya, sehingga baik itu penerbangan maupun kapal itu tidak boleh menghambat laju eh, transportasinya maupun laju kendaraan baik itu kapal maupun pesawat. Kemudian peraturan yang kedua bahwa kapal maupun pesawat saat melintasi ALKI tidak boleh menyimpang 25 mil dari garis pusat atau dari garis sumbu arus laut kepulauan. Dengan lebar koridor yang melalui pulau, maka 10% dari jarak koridor di dekat pulau tersebut tidak boleh dilalui oleh kapal maupun pesawat terbang. Itu peraturan yang kedua. Kemudian, untuk peraturan yang ketiga, kapal dan pesawat udara asing sewaktu melaksanakan hak lintas arus laut kepulauan tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Yang keempat, peraturannya adalah kapal perang maupun pesawat udara militer asing sewaktu melaksanakan hak lintas tidak boleh melakukan latihan perang. Ini jelas ya, karena dikhawatirkan akan mengancam penduduk Indonesia maupun kedaulatan Indonesia. Kemudian yang kelima, peraturannya adalah kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam keadaan darurat, kapal ataupun pesawat tidak boleh melaksanakan atau tidak boleh mendaratkan pesawatnya. Kalau dalam hal ini adalah pesawat. Kemudian yang keenam, ketika kapal dalam keadaan normal tidak ada force majeure atau tidak ada keadaan yang darurat, maka kapal tersebut tidak boleh menurunkan jangkar, mondar-mandir maupun berlabuh ke pelabuhan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, peraturan yang ketujuh, kapal maupun pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi dengan orang atau kelompok yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia. Ini adalah peraturan ketika kapal asing ataupun pesawat asing melalui atau masuk ke wilayah ALKI Indonesia. Nah, kemudian dilanjutkan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan karakteristik daratan dan wilayah perairan Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan ya, wilayah Indonesia ini sangat amat kaya, ya, sangat amat kaya. Ya, dilihat dari segi
daratan maupun dari segi lautan, Indonesia ini bisa dikatakan negara sangat kaya. Bagaimana tidak? Mari kita akan kupas satu persatu terkait dengan kekayaan Indonesia baik secara daratan maupun secara lautannya. Yang pertama terkait dengan karakteristik wilayah daratan Indonesia. Ya, Indonesia ini merupakan daerah maupun wilayah yang dilalui oleh sirkum Pasifik maupun sirkum Mediterania. Ya, di sini adalah wilayah Indonesia. Kemudian ada jalur pegunungan api dunia yang melewati wilayah Indonesia. Yang pertama ada sirkum Pasifik, ya, yang dimulai dari Amerika Selatan melalui pegunungan Andes, kemudian ke utara sampai ke Jepang, kemudian masuk ke wilayah Indonesia. Dampaknya apa? Dampaknya Indonesia banyak terdapat gunung api aktif. Ditambah lagi juga ada sirkum Mediterania, ya, yang masuk ke wilayah Indonesia dari Asia, kemudian masuk ke Asia Tenggara, baru kemudian ke Indonesia melalui Sumatera bagian utara sampai ke Jawa dan nantinya sampai ke Nusa Tenggara dan Maluku. Ini juga menjadi sebuah keuntungan dengan adanya sirkum Mediterania yang sampai ke Maluku dan kemudian sampai ke Sulawesi ini, Indonesia pun menjadi negara dengan gunung api aktif yang cukup banyak. Nah, tentunya keberadaan gunung api aktif ini mempunyai keuntungan maupun kerugian. Ya, nanti kita akan bahas apa saja keuntungan dari keberadaan gunung api aktif. Dari mulai tanahnya yang mungkin akan menjadi subur, kemudian terkait dengan keadaan wilayah yang menjadi pengatur iklim, ini juga menjadi salah satu keuntungan. Kerugiannya apa? Bisa terjadi potensi bencana alam, gunung api meletus maupun gempa bumi. Nah, ini menjadi sebuah keuntungan maupun kerugian. Namun kita harus menyikapinya dengan baik karena ini menjadi sebuah potensi yang cukup besar. Kemudian, karakteristik daratan Indonesia yang kedua adalah Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Ya, Indonesia ini merupakan daerah di mana banyak sekali rangkaian kepulauan yang menjadi satu. Dari mulai barat, ya, dari mulai Pulau Sumatera yang paling besar, kemudian ada pulau-pulau kecil di bagian barat Sumatera. Ya, di sini banyak sekali pulau-pulau sampai ke Indonesia bagian timur, sampai ke pulau besar yaitu Papua di sana. Nah, ini menjadi sebuah potensi juga, di mana dengan keberadaan pulau-pulau ini Indonesia menjadi negara yang kaya akan sumber daya laut maupun daratannya. Seperti itu. Kemudian, karakter yang ketiga, bahwasanya ketika Anda pernah bermain-main ke daerah pegunungan ataupun dataran tinggi, di suatu wilayah itu di Indonesia ditemukan fosil-fosil binatang laut, seperti gambar yang ada di bawah ini. Ya, tahukah kamu kenapa demikian? Ternyata bahwasanya wilayah daratan Indonesia baik itu dataran rendah, dataran tinggi sampai ke pegunungan itu merupakan daerah pengangkatan dasar laut, ya. Maka ini menjadi sebuah bukti, ya. Ini menjadi sebuah bukti bahwa kok bisa fosil-fosil binatang laut sampai ke puncak gunung, sampai ke daratan. Apakah dia berjalan? Nggak mungkin, ya. Maka dari itu ini menjadi bukti bahwa betul ternyata ada sebagian wilayah Indonesia ini yang merupakan daerah pengangkatan dasar laut. Di mana saja? Di daerah Gunung Kidul, di daerah pegunungan Jayawijaya di Provinsi Papua. Ini menjadi bukti. Dan di tempat lain-lain pun kita bisa menemukan itu. Ya. Kemudian, karakteristik daratan Indonesia yang berikutnya adalah wilayah Indonesia merupakan daerah patahan. Ya, seperti yang kita saksikan di gambar bawah sebelah kanan. Ini merupakan patahan semangko yang ada di Sumatera bagian barat. Ya, patahan semangko yang ada di Padang yang ada di Sumatera Barat, dan juga ini merupakan dampak dari adanya pegunungan aktif juga. Ya, hasil dari pengangkatan. Apa sih maksudnya? Jadi ada sebuah pengangkatan daratan, ya, tenaga endogen yang kemudian dia bergerak ke atas sehingga dia mengangkat daratan yang ada di atasnya.
Sehingga kalau kita perhatikan seperti terjadi ada banyak-banyak jurang atau patahan-patahan tanah yang tidak rata. Ini adalah salah satu penyebabnya. Dan Indonesia punya wilayah patahan semangkuk ini di Padang, di Sumatera Barat, dan kemudian diteruskan nanti ada jalur pegunungan Bukit Barisan dari Sumatera bagian utara sampai ke selatan. Ini menjadi sebuah keuntungan juga. Kemudian yang terakhir, wilayah daratan Indonesia mempunyai karakteristik itu dilalui oleh 3 lempengan dunia. Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Di sini, lempeng Indo-Australia bergerak selalu ke utara. Kemudian Eurasia bergerak ke arah tenggara. Dan kemudian lempeng Pasifik bergerak ke arah barat. Sehingga adanya pertemuan, adanya tumbukan antar lempeng. Ketika tumbukan tersebut menjadi sebuah menunjam ke atas, ini menjadi sebuah gunung. Sehingga banyak sekali gunung-gunung api seperti simbol merah yang ada di peta ini merupakan keberadaan gunung api yang ada di Indonesia. Sangat banyak. Ada sumber yang menyebutkan bahwa jumlah gunung api aktif di Indonesia ini sampai 129. Ini bukan merupakan jumlah yang sedikit. Ini merupakan jumlah yang banyak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita beralih kepada karakteristik wilayah perairan Indonesia. Ya. Kalau kita pernah mendengar ada lagu istilah orang tua kita atau nenek moyang kita adalah seorang pelaut, ini merupakan salah satu indikasi memang betul bahwa laut Indonesia ini sangat kaya. Bisa dikatakan 2/3 wilayah Indonesia ini adalah wilayah laut, wilayah perairan. Nah, kalau kita perhatikan peta Indonesia, di sini secara garis besar karakteristik wilayah perairan laut Indonesia ini terbagi atas 2. Ada perairan dangkal atau dangkalan, ada perairan dalam atau jeluk biasanya dikenalnya seperti itu. Ya, di wilayah perairan dangkal Indonesia ini ada di wilayah barat, antara Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Dikenal dengan istilah dangkalan Sunda atau paparan Sunda. Ya. Kemudian satu lagi ada di wilayah Indonesia bagian timur, tepatnya ada di bagian selatan Pulau Papua sampai ke Australia. Ini merupakan paparan atau dangkalan Sahul. Nah, kenapa kok bisa terjadi perbedaan antara yang dangkal ada yang dalam? Sejarah mengatakan bahwa memang pada saat itu sejarahnya pulau-pulau yang ada di Indonesia bagian barat, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera ini merupakan wilayah daratan yang sangat luas sampai ke Asia. Dikenal dengan nama daratan Sundalandia. Nah, wilayah ini daratan, ya, sehingga ketika terjadi sebuah bencana meluluhnya atau mencairnya es yang ada di kutub, sehingga di sini wilayah yang paling rendah ditutupi oleh air sehingga membentuk sebuah perairan. Nah, apa buktinya? Buktinya bahwa ditemukan ada sebuah aliran sungai purba di Laut Jawa. Sehingga kalau misalkan kita analogikan, tidak akan mungkin ada sebuah aliran sungai di lautan. Nah, maka dari itu ini merupakan bukti bahwa memang dulunya ini adalah sebuah daratan. Ditambah lagi adanya sebuah atau adanya kesamaan antara binatang-binatang ataupun hewan yang ada di wilayah Indonesia bagian barat. Ada kemiripan, ya. Sehingga itu menjadi indikasi bahwa memang pada saat itu persebaran hewan-hewan darat di wilayah Indonesia bagian barat sampai ke Asia itu bisa menjadi satu. Begitu juga di wilayah timur, paparan Sahul, ya. Ini juga menjadi sebuah daratan yang luas pada saat itu antara Australia dengan Indonesia bagian timur, khususnya Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ya, kenapa? Kenapa kok bisa begitu? Karena ini menjadi sebuah bukti bahwa memang adanya bencana yang begitu besar sehingga wilayah yang paling rendah di daerah tersebut ini bisa menjadi sebuah lautan. Oke, ini untuk perairan laut Indonesia.
Kandungannya apa sih wilayah perairan Laut Indonesia? Sangat banyak sekali. Potensi ikan di Indonesia ini sangat banyak, sangat besar sekali. Ya, ada banyak jenis ikan bisa kita temukan di wilayah perairan laut Indonesia yang mungkin tidak bisa kita temukan di wilayah lain di Indonesia ini. Kemudian ada juga perairan darat. Indonesia memiliki perairan darat yang sangat banyak. Ada sungai, ada danau, ada rawa, dan lainnya. Terkait dengan sungai, Indonesia juga memiliki banyak sekali sungai-sungai yang melewati wilayah daratan Indonesia. Katakanlah contoh misalkan Sungai Musi, Sungai Mahakam, Sungai Barito, Sungai Bengawan Solo, dan lainnya. Ini merupakan contoh sistem irigasi yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Ya, dengan keberadaan sungai, mungkin itu bisa dimanfaatkan menjadi sektor pertanian maupun perkebunan untuk sebagai sumber irigasi. Nah, ini menjadi sebuah keuntungan juga. Kemudian dengan adanya danau, ini pun menjadi keuntungan. Kita bisa membuat PLTA dan lainnya. Kemudian, terkait dengan wilayah paparan yang ada di Indonesia, ada paparan Sunda dan paparan Sahul. Memang ini menjadi sebuah keuntungan juga. Ya, kenapa kok begitu? Karena memang dengan air yang dangkal ini di paparan Sunda maupun dengan paparan Sahul, memungkinkan sinar matahari itu bisa masuk optimal. Sehingga biota-biota laut yang ada di dalam wilayah paparan Sunda maupun paparan Sahul ini bisa tumbuh dengan maksimal sehingga mengundang predator-predator ikan besar untuk masuk ke wilayah perairan Indonesia. Sehingga banyak sekali ikan-ikan itu berkumpul di wilayah perairan laut Indonesia. Gitu. Nah, itu berarti kita menjadi sebuah negara yang kaya. Dengan demikian, kesimpulannya bahwa memang secara teori ataupun secara faktanya, Indonesia merupakan negara yang kaya. Baik itu kaya dalam segi kekayaan sumber daya alam di daratan maupun di lautan. Untuk itu, tugas kalian semua sebagai generasi muda harapan bangsa untuk meneruskan perjuangan Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya perairan maupun sumber daya daratan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk pertemuan selanjutnya tentang materi geografi di topik posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia.